Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran ICT atau TIK yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teknologi dan pengertian komputer, di mana kemarin kita sudah membaca artikelnya dari Wikipedia, ya, tentang teknologi dan komputer. Nah, ini sedikit Bapak rangkum dari artikel yang sudah ada, ya, yang sudah kalian baca sebelumnya, ya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ini pertemuan ketiga. Kenapa? Karena 2 minggu kemarin kita nggak ketemu, ya, karena sedikit ada kendala, ya. Jadi pertemuan selanjutnya baru pekan ini, ya. Oke, langsung saja. Ini judulnya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini Bapak rangkum dari artikel yang sebelumnya, ya, yaitu tentang pengertian teknologi. Mana teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu ada penggunaan istilah teknologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu technology. Ya, teknologi saat ini berkembang dengan pesat sehingga berpengaruh dan berdampak dalam setiap aspek kehidupan. Nah, dampaknya kita lihat. Nah, berikut beberapa bidang yang sangat berpengaruh dengan adanya teknologi. Nah, yang pertama ini ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang ekonomi dan bisnis, ada bidang sosial, bidang pertanian, dan bidang kesehatan. Ya, ini ada beberapa macam teknologi. Yang pertama ada teknologi transportasi. Yang kedua ada teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, dan teknologi konstruksi. Ya. Nah, untuk yang kita bahas adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Kedua perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat. Adapun beberapa jenis teknologi yang berhasil diciptakan ialah internet, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang di dalamnya termasuk adalah komputer, ya. Nah, teknologi komunikasi. Nah, berbeda dengan teknologi informasi. Kalau teknologi informasi itu hanya menyampaikan informasi saja. Jika teknologi komunikasi, teknologi yang merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, artinya ada komunikasi dua arah, ya, sehingga ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada contohnya, yaitu telepon, email, fax, ya, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang biasa kita gunakan yang sekarang lebih ke smartphone, ya. Untuk yang telepon, lalu fax ini sudah jarang digunakan. Yang sekarang mungkin sering digunakan adalah smartphone dan email, ya. Oke, nah, untuk mendukung semua itu, teknologi informasi dan komunikasi, nah, ini ada alatnya namanya komputer, ya. Komputer berasal dari kata to compute, yang artinya untuk menghitung. Komputer adalah alat yang dibuat untuk memproses data menjadi informasi. Nah,
Dari kata to compute sendiri ya, berarti bukan hanya sekedar komputer ya, namun yang bisa dikatakan sebagai komputer diantaranya adalah kalkulator. Salah satunya kalkulator adalah fungsinya untuk menghitung ya. Kalau diambil dari kata to compute tadi ya, kalkulator juga termasuk komputer ya. Dan juga yang sering kita gunakan adalah smartphone. Nah, smartphone ini fungsinya kurang lebih sama dengan komputer ya, hanya bentuknya ya, ukurannya yang lebih kecil dari komputer, dan sama-sama bisa digunakan sebagai alat komunikasi juga ya, seperti komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari komputer itu yang sangat berpengaruh, biar kalian tahu, yang kalian pegang itu ya, yang sering kalian pegang itu handphone ya, smartphone itu kan sama juga dengan komputer ya. Nah, itu di dalamnya yang kalian pegang itu di dalamnya ada dua bagian. Yang pertama ada software atau perangkat lunak, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada user atau brainware. Ya, user ini kita ya, sebagai pengguna atau manusia ya. Selanjutnya, nah ini penjelasannya nih, software. Yang pertama, software adalah perangkat lunak, sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat keras komputer, hardware ya. Jadi kalau software nggak bakalan bisa bekerja nih tanpa adanya hardware ya. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dari komputer yang tidak memiliki wujud. Artinya software ini kita hanya bisa lihat ya, tidak bisa kita jamah atau tidak bisa kita pegang ya. Ini yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Nah, ini contohnya software, sistem operasi. Ada contohnya Windows, Linux, Macintosh ya, tergantung kalian lebih familiar menggunakan yang mana ya. Namun di Indonesia ini banyak sekali yang menggunakan Windows karena sudah mudah sekali dioperasikannya. Adapun yang keduanya adalah Linux ya. Nah, Linux ini sistem operasi yang tidak berbayar, gratis artinya ya. Dan satu lagi ada Macintosh ya, dari Apple. Nah, ini juga sama dengan Windows ya, sistem operasinya juga berbayar ya. Jadi yang free yang sekarang dikembangkan oleh anak muda di Indonesia ya, yang senang dengan komputer adalah Linux, karena sistem operasinya gratis dan bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya Windows dan Macintosh itu udah nggak bisa dirubah apa-apa ya. Kita hanya bisa memakainya. Tapi kalau misalkan Linux kita bisa ubah dalamnya ya. Nah, di sini ada juga namanya bahasa pemrograman ya. Ini bahasa komputer ya. Ada JavaScript, PHP, Visual Basic, Pascal, Power Builder, bahasa C, Python dan lain-lain. Nah, ini biasanya kalian yang tertarik menjadi programmer ya. Ini kalian harus bisa yang namanya yang ini. Di antaranya harus bisa ini ya. JavaScript, PHP, Visual Basic, Pascal, Power Builder, bahasa C atau Python ya. Nah, untuk
masih tahap pengenalan ya, kita tidak belajar bahasa pemrograman ya, kita hanya belajar tentang aplikasinya saja. Nah, di sini ada application yang ketiga. Nah, aplikasi untuk desain ada Inkscape, ada Krita, Vector, Graphic Designer, ada LibreOffice Draw, ada Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, dan lain-lain. Nah, ini untuk desain. Dan untuk perkantoran yang akan kita pelajari nanti selanjutnya adalah yang ini ya, yang aplikasi perkantoran. Untuk yang kelas 3 beda sendiri ya. Kalau untuk kelas 3 kita menggunakan yang Microsoft Paint namanya, untuk menggambar saja, menggambar dan mewarnainya. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kelas 4 diantaranya yaitu kelas 4 kita belajar kelas 3 dulu, kelas 4 ya. Kelas 4 kita belajar Microsoft Word, kelas 5 kita belajar PowerPoint, dan kelas 6 kita belajar untuk kelas 4 Microsoft Word, untuk yang kelas 5 Microsoft Excel, dan kelas 6 Microsoft Office PowerPoint. Ya, kenapa Microsoft Office PowerPoint diajarkan kelas 6? Karena nanti setelah kalian lulus dari sini, dari sekolah SD ya, dari sekolah dasar, nanti di SMP kalian akan menemukan lagi yang namanya PowerPoint ya, untuk kerja kelompok atau presentasi dan sebagainya ya. Jadi kelas 6 kita belajarnya PowerPoint ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah hardware. Nah, hardware merupakan perangkat keras komputer yang dapat kita pegang atau rasakan. Beda halnya dengan software yang hanya kita bisa lihat saja ya. Ini kita lihat. Nah, ini hardware atau perangkat keras yang ada di dalam komputer ya. Yang ini yang ada di dalam PC ya. Di PC atau di laptop ya. Kemudian di smartphone juga ada yang namanya hardware ini ya. Yang pertama itu motherboard. Yang kedua prosesor. Yang ketiga hard disk. Yang keempat VGA. Yang kelima ada RAM. Yang keenam ada DVD room atau CD room. Yang selanjutnya yang terakhir ada power supply. Kita lihat bentuk fisiknya kayak gimana sih Pak? Oke, kita lihat ya. Yang pertama motherboard. Nah, bentuk fisik dari motherboard seperti ini. Jadi motherboard itu di dalamnya tempat kita menyimpan RAM, tempat kita menyimpan VGA, tempat kita menyimpan prosesor ya. Sini. Ini namanya motherboard. Ya, kalian kalau membongkar laptopnya sama seperti ini. Atau kalian juga kalau misalkan bongkar PC ya, atau komputer, personal komputer ya, dalamnya seperti ini motherboard ya. Yang membedakan hanya mereknya ya. Lalu selanjutnya ada namanya prosesor. Nah, kita lihat ini prosesor sebenarnya di sini kelihatan besar tapi sebenarnya kecil ya prosesor itu ya. Prosesor sering juga disebut otak dari komputer. Jadi kalau manusia punya otak ya, komputer juga punya otak. Otaknya itu namanya prosesor. Artinya prosesor ini yang akan mengolah data yang masuk menjadi sebuah informasi ya. Lalu selanjutnya ada hard disk. Nah, hard disk ini fungsinya adalah untuk menyimpan data ya. Ini hard disk namanya ya. Lalu selanjutnya ada, nah ini bentuk di dalam hard disk itu kayak gimana Pak? Oh, ini kayak gini dalamnya. Ada semacam piringan ya, piringan yang ini fungsinya untuk menyimpan data. Nah, ini hard disk ini sudah sedikit mulai ditinggalkan karena ada yang terbaru namanya SSD ya. Kita lihat. Nah, ini dia SSD, solid state drive
ya. Ini bentuknya. Nah, kita lihat itu di bawah ada bukan pakai piringan lagi, tapi sudah berupa chip-chip ya, yang ditanam di sini di apa namanya, di SSD ini. Beda dengan hard disk. Nah, kalau hard disk ini bentuknya piringan, kalau yang ini, nah untuk membedakannya lagi kita lihat nih. Nah, ini perbedaan antara hard disk dan SSD ya. Lihat kalau hard disk drive ya HDD. Nah, ini ada bentuk piringan, tapi kalau misalnya SSD bentuknya seperti ini. Ini chip-chipnya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya, yang sudah pernah Bapak rasakan antara menggunakan hard disk drive dan menggunakan solid state drive ya. Ya, untuk komputer juga, untuk komputer atau laptop lebih cepat menggunakan SSD. Nah, ya, yang teknologi yang sekarang sedang dikembangkan yang SSD. Makanya kalau SSD ini kapasitas penyimpanannya baru sampai 500 GB ya, 500 GB atau paling besarnya 1 tera. Nah, untuk hard disk ini dari yang sedang dikembangkan itu, yang hard disk ini kapasitasnya bisa mencapai 2 tera ya. Namun untuk kecepatan komputer yang sangat berpengaruh yaitu SSD. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya VGA, Video Graphic Adapter. Ya, Video Graphic Adapter ini sangat mempengaruhi kualitas gambar dari sebuah komputer atau laptop ya. Kalau misalnya semakin bagus VGA-nya, semakin bagus pula grafiknya. Bercontoh ini namanya AT Radeon ya. Ini grafiknya sangat bagus sekali ya. Atau di komputer atau di laptop, ketika kalian beli nih ya. Nah, ketika kalian beli, kalian lihat di speknya tuh, di situ ada biasanya ada informasi ini pakai prosesor apa. Di situ ada Intel Core i7, i5, i3 ya. Atau di sebelahnya juga ada tulisan Nvidia. Nah, itu grafiknya ya, VGA-nya. Kalau Nvidia juga bagus ya untuk kualitas gambar laptopnya, terutama kalian yang suka nonton video atau suka bermain game. Nah, itu yang Nvidia dan AT Radeon yang bagus ya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya memori atau RAM ya, random access memory ya. Nah, kalian pernah dengar kan kalau di smartphone juga ada, kita kalau beli apa namanya smartphone, biasanya kita nanya nih speknya berapa, memorinya berapa gitu ya, RAM-nya berapa gitu, lalu prosesornya apa gitu ya. Biasanya kan ada prosesornya, kalau yang di smartphone itu ada Snapdragon dan yang lainnya ya. Terus ada RAM-nya ada yang berapa giga, ada yang 2 giga, ada yang 1 giga, ada juga yang 16 giga ada gitu ya. Nah, itu sama seperti ini. Nah, ini bentuk fisik ya, tapi ini untuk yang di kalau yang panjang ini digunakan di PC ya, personal computer biasanya. Nah, kalau yang di bawah ini ya, yang bentuknya lebih kecil, nah ini biasanya digunakan di laptop ya, di laptop atau di notebook ya. Oke, selanjutnya ada, nah, bentuk fisik dari CD-ROM atau DVD-ROM ya. Kalau misalnya
di laptop yang lama atau di personal komputer biasanya masih ada yang namanya CD-ROM atau DVD-ROM. Tapi kalau yang untuk di netbook, di notebook itu sudah yang sekarang nih sudah tidak ada yang menggunakan ini lagi, apa namanya, CD-ROM lagi. Kenapa? Karena sebenarnya CD ya atau DVD itu sama juga fungsinya seperti hard disk untuk menyimpan data ya. Karena hanya kapasitas untuk menyimpan datanya hanya, kalau CD hanya 700 MB, lalu untuk DVD-nya, kalau untuk DVD-nya ya, untuk DVD-nya itu sekitar 4 GB ya, 4 GB ya. Kan jadi mulai ditinggalkan ya, karena kita sekarang udah punya namanya flash disk ya, atau sekarang yang lebih keren lagi ada cloud, ada drive, ada Google Drive, ada Dropbox, apalagi yang online itu sebenarnya media penyimpanan juga. Tapi kalau yang Google Drive atau Dropbox itu media penyimpanan dalam bentuk virtual, artinya di ini ya, di awan ya, maksudnya online gitu ya. Jadi data kita bisa disimpan di situ aman ya. Nah, CD ini juga kalau misalnya kita tergores saja CD-nya ya, piringannya ini kalau sudah tergores dia ini apa namanya, tidak mau ngebaca. Nah, si komputer ini nggak bakal bisa ngebaca nih, pasti macet nih kalau misalkan tergores. Makanya CD ini ya, CD-ROM ini udah mulai ditinggalkan ya, sudah perlahan-lahan mulai ditinggalkan ya. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ada namanya power supply. Ini yang fungsinya untuk menyuplai listrik ya, menyuplai tenaga ya. Kalau misalnya di PC kalian harus nyolokin PC atau komputer dengan listrik, nah itu, nah di dalam PC itu ada ini namanya power supply ya. Nah, kalau di laptop berupa charger ya, kalau handphone juga berupa charger untuk mengisi dayanya saja. Nah, kalau power supply digunakan di PC karena PC tidak menggunakan baterai, seperti halnya dengan beda halnya dengan ini ya, beda halnya dengan laptop atau notebook atau smartphone ya. Itu dia bisa menyimpan tenaga dalam bentuk baterainya ya. Tapi kalau di PC itu tidak ada, makanya mereka menggunakan yang namanya power supply. Jadi biar ada tenaga ya, biar komputernya nyala berarti harus ada tenaga ya. Tenaganya dari mana? Dari listrik ya, listrik yang disalurkan ke power supply ini ya, baru PC akan menyala. Nah, yang terakhir adalah brainware atau user atau kita nih. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Jadi kalau misalnya selain selain brainware ini pengguna, tapi brainware ini juga sebagai ini ya, apa namanya, perangkat intelektual, artinya dia bisa membuat atau menganalisis atau membuat perangkat keras maupun perangkat lunak komputer itu sendiri ya. Nah, seperti halnya ini, kita ambil contoh aja. Kalau kita di smartphone ya, nah ini itu banyak sekali aplikasinya. Ada game, ada ya aplikasi perkantoran, ada kalkulator, ada aplikasi transportasi seperti Gojek ya, atau Maxim ya. Nah, ini kan yang mengembangkan itu kan manusia ya, yang mengembangkan itu manusia, artinya
brainware ini sangat, atau manusia atau user ini sangat juga berpengaruh dalam pembentukan hardware maupun software ya. Nah, oke. Mungkin itu saja sedikit rangkuman dari artikel yang sudah Bapak sampaikan di awal-awal pertemuan ICT ya. Di pertemuan 1 dan kedua. Nah, pertemuan ketiga ini Bapak rangkum sengaja karena mungkin dari kalian ada yang ngebaca terlalu banyak jadi pusing sekali, atau ada juga mungkin yang belum sempat membaca ya, ada juga yang mungkin belum bisa mengerti ya. Jadi Bapak buatkan rangkuman seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan berupa kalimat atau kata-kata atau dari istilah komputer yang Bapak sebutkan tadi ya, silakan kalian beri saran ya, kritiknya ya di kolom komentar ya, dan jangan lupa di like dan di subscribe untuk mendukung channel ini ya. Oke, itu saja mungkin ya, mungkin itu saja pertemuan ICT hari ini ya. Pertemuan 3 ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan ini tidak ada tugas, kalian hanya memperhatikan, memahami ya video yang Bapak sampaikan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.